Halo semua, kembali lagi di techspot.id dengan saya Ferdi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai hybrid working concept. Apa itu? Seperti yang telah kita tahu, COVID-19 sudah terjadi kurang lebih 2 tahun ini dan semua perusahaan dan karyawan kebanyakan sudah terbiasa dengan working from home. Dan saat ini di 2022 kita ketika pandemi 19 sudah mulai turun, semua perusahaan sudah mulai memperbolehkan untuk kembali bekerja di kantor seiring dengan pengumuman pemerintah bahwa kapasitas dari office sudah dibuka sedikit demi sedikit mulai akhir tahun lalu. Jadi saat ini karyawan sudah bisa untuk working from home atau working from office. Saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari teman-teman saya, kapan mulai bekerja di kantor lagi. Saya selalu menjawab dengan saya masih WFH. Dan dalam kasus saya hanya sekitar 1 atau 2 hari dalam seminggu untuk bekerja di office. Sebelum kita membahas mengenai hybrid working concept, ada baiknya kita kembali lagi ke 2 tahun lalu ketika kita memulai dengan konsep working from home, atau kita bisa singkat dengan WFH. Ketika di awal Maret tahun 2020, ketika Indonesia sudah memulai melakukan pembatasan-pembatasan di kota-kota besar seperti Jakarta, kita sudah mulai mengenal dengan working from home. Di tahun itu, semua perusahaan, terutama di Jakarta, kita diwajibkan untuk menutup office-nya. Sejak saat itu kita memulai bekerja dengan sistem working from home. Kita bisa kembali lagi melihat apa sukses faktor atau faktor working from home ini bisa meningkatkan efisiensi dan productivity. Jadi hanya 2 hal yang kita harus kita perlukan untuk bisa melihat apakah working from home itu sukses atau tidak, yaitu efisiensi dari rutin-rutin atau proses bisnis yang terjadi di suatu perusahaan itu. Yang kedua adalah jumlah productivity-nya. Bagaimana ketika orang semua dalam suatu perusahaan itu ada di rumah, sedangkan bisnis tetap berjalan, itu seperti apa yang harus kita perhatikan. Dari sisi IT, kami melihat ada 4 hal yang harus kita perhatikan supaya working from home rutin ini bisa sukses. Yang pertama adalah hardware. Jadi bagaimana sebuah perusahaan memastikan bahwa semua karyawannya itu bisa tercukupi dalam hal hardware. Hardware apakah yang dibutuhkan? Yaitu tidak dan lain adalah laptop. Bagaimana sebuah perusahaan bisa memastikan bahwa laptop itu bisa dimiliki untuk setiap karyawan? Karena tidak mungkin bahwa dia harus membawa PC dan monitor itu ke dalam rumah. Tapi di beberapa kasus hal itu juga memungkinkan untuk dilakukan. Jadi karyawan harus membawa semua perangkat komputernya, baik itu PC ataupun monitor, untuk dibawa ke rumah. Satu hardware. Yang kedua adalah aplikasi. Bagaimana kesiapan dari sebuah perusahaan itu untuk menyiapkan aplikasi ini sehingga bisa dipergunakan secara normal ketika sedang bekerja dari rumah. Apa aja sih aplikasi-aplikasinya? Yang pertama tentu adalah komunikasi aplikasi. Aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi, yaitu email, ada email. Kemudian secara telepon, apakah telepon itu juga kita bisa pakai? Kita bisa bawa sampai ke rumah. Biasanya ada namanya softphone atau telepon yang bisa kita pakai melewati laptop. Contohnya adalah Skype for Business atau Microsoft Teams.
Kemudian yang ketiga adalah aplikasi-aplikasi yang bersifat general, biasanya ini seperti yang digunakan untuk sehari-hari, misalkan Excel, PowerPoint, Word. Apakah itu memungkinkan? Kita bisa sebut di sini adalah Office application. Kemudian yang keempat adalah bisnis aplikasi. Bisnis. Di bisnis aplikasi ini tergantung bagaimana sebuah IT departemen menyiapkan dan mendevelop sistem aplikasi itu. Apakah bisa diakses dari luar jaringan atau network dari sebuah perusahaan, atau sudah bisa diakses, which is yang mana itu sudah ada di cloud. Jadi ini harus cloud. Dan yang kelima, pastikan ketika aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk proses bisnis ini masih ada di on-premise, atau bisa dibilang bahwa kita masih ada aplikasi itu ada di kantor kita atau di data center kita harus mempunyai yang namanya sebuah semacam VPN. Apa itu VPN? Kita bisa cek di video yang lain. VPN, salah satu dari VPN yang paling banyak digunakan adalah Cisco AnyConnect, atau yang sekarang kantor saya lakukan setelah 2 tahun, kami menggunakan yang namanya ZPA dari Zscaler, yang mana setiap karyawan tidak perlu melakukan login kembali sebelum menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Oke. Ini adalah, yang pertama adalah hardware, yang kedua adalah aplikasi, yang ketiga adalah internet. Jadi bagaimana suatu perusahaan juga bisa memastikan supaya work from home ini lancar, kita juga harus memastikan internet yang ada di setiap rumah, di setiap karyawan kita itu juga berjalan dengan bagus. Sebagai contoh, di awal 2020 atau sekitar bulan Maret, waktu itu kita melakukan survei ke seluruh karyawan kita dan melihat bagaimana mereka connect atau terhubung dengan perangkat laptop mereka dan mengakses sistem-sistem yang sudah kami sediakan. Kemudian bagaimana akses internet mereka. Pertama, kita harus melihat waktu itu berapa speed yang mereka punya, bagaimana caranya, apakah mereka menggunakan handphone sebagai tethering atau mereka mempunyai dedicated internet line. Speed, tipe dari koneksi tersebut, apakah menggunakan modem, apakah menggunakan handphone, atau menggunakan jaringan dedicated internet line seperti IndiHome. Jadi, bagaimana kita bisa merespon kebutuhan itu? Karena saya bisa pastikan bahwa 80% dari semua masalah yang terjadi di WFA mengenai IT adalah bermuara dari internet. Banyak user yang komplain mengenai slow pada komputer mereka ketika mereka mengakses semua aplikasi-aplikasi yang terhubung ke perusahaan kami atau terhubung ke perusahaan. Dan jeleknya lagi adalah karena internet ini adalah di luar dari area kita tidak bisa mengkontrol bagaimana sinyal provider mereka, bagaimana mereka bisa mengupayakan untuk mempunyai akses internet di rumah. Kita sebagai perusahaan kita tidak bisa memaksakan bahwa mereka harus spending dengan jumlah uang tertentu untuk membeli paket-paket internet ini. It's not in our control. As a company management, kita harus mengisi apa yang bisa kita lakukan. Salah satu yang bisa kita upayakan adalah sebagai perusahaan kita memberikan insentif pada karyawan kita, atau kita memberikan allowance dengan cara memberikan nominal tertentu, bisa dibilang seperti itu, supaya koneksi internet di rumah setiap karyawan itu normal. Untuk pilihannya itu bisa bebas karena setiap daerah itu mempunyai tantangan sendiri-sendiri. Misalkan provider A internet di daerah A belum tentu bagus ketika
itu dipakai di daerah B atau mungkin di daerah C. Jadi kita juga harus bisa mengencourage rekan-rekan kerja kita untuk memilih provider apa yang menurut mereka bagus di daerah sekitar rumah mereka. Oke. Dan dengan insentif itu kita bisa berikan setiap bulan selama periode waktu tertentu, tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing, supaya karyawan bisa mengakses internet dengan lancar tanpa ada masalah. Ketika hardware sudah tidak menjadi masalah, ketika aplikasi sudah tidak menjadi masalah, dan ketika internet juga sudah tercukupi dengan baik, faktor keempat kesuksesan working from home itu adalah people, atau kita bisa bilang knowledge. Jadi faktor keempat ini adalah bagaimana kita sebagai perusahaan bisa memastikan bahwa setiap karyawan kita itu memahami, tahu bagaimana caranya berurusan dan dealing with 4 hal ini, 3 hal di atas. Bagaimana mereka bisa memastikan bahwa komputer mereka bagus, bagaimana mereka bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang tadi yang sudah saya jelaskan, bagaimana mereka bisa berhadapan dengan masalah-masalah internet di rumah domestik mereka, di luar dari perusahaan. Ketika kita ada masalah di perusahaan, tim IT yang akan mencari solusinya. Tetapi ketika itu di rumah, hanya karyawan sendiri yang bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memberikan guideline yang jelas. Kita bisa memberikan guideline, kita bisa memberikan training supaya mereka paham. Adapun guideline itu bisa banyak sekali. Di awal 2012, as my experience, saya membuat banyak sekali guideline, mulai dari yang simple ataupun yang sedikit agak ribet. Mulai dari bagaimana mereka menelpon dari rumah menggunakan internet, bagaimana mereka terhubung dengan VPN, bagaimana mereka terhubung dengan sistem-sistem perusahaan yang digunakan untuk bisnis proses, bagaimana mereka menggunakan Microsoft Teams dan telepon menggunakan video calls, atau bagaimana mereka bisa terhubung dan melakukan presentasi dengan partner yang ada di luar, dan bagaimana mereka bisa dealing dengan vendor-vendor atau supplier, ISP atau Internet Service Provider ketika mereka berurusan dengan internet. Dan sebagai hasilnya, ketika kita bisa memastikan, dan baik itu dari hardware, aplikasi, dari internet, atau kita bisa memastikan bahwa teman-teman kita itu tahu bagaimana mereka harus melakukan working from home yang jelas, maka diharapkan efisiensi dan productivity itu bisa terjadi. Ada faktor terakhir, yaitu nomor 5. Kita bisa bilang adalah kebijakan dari perusahaan. Jadi untuk membuat rutin seperti ini, sebuah perusahaan juga harus memastikan aturan main dari working from home tersebut. Bagaimana mereka harus menciptakan sebuah aturan atau regulasi, bagaimana karyawan itu bekerja ketika mereka ada di rumah, bagaimana mereka bisa saling terkonek satu sama lain mengenai jam kerja, bagaimana jika seorang karyawan bukannya meeting tapi malah tidur ataupun main atau jalan-jalan dengan keluarganya, bagaimana sebuah kebijakan itu bisa diimplementasikan sehingga proses working from home ini bisa terjadi. Oke, sekarang kita mau melihat apa 3 key success supaya working from home itu bisa terjadi. Yang pertama, ini menyangkut dengan poin kelima tadi, yaitu kebijakan. Yang pertama yaitu trust.
Bagaimana sebuah manajemen di perusahaan bisa memastikan bahwa tim mereka bisa bekerja dengan baik, dan itu tidak akan terjadi ketika tidak ada trust atau kepercayaan dari perusahaan, dari manajemen ke semua karyawannya. Bagaimana mereka bisa memastikan bahwa kesehatan itu lebih penting daripada pekerjaan. Bagaimana prioritas menjaga health dan family itu lebih penting daripada result yang ada di pekerjaannya. Bagaimana sebuah perusahaan bisa memaklumi ketika ada karyawannya yang lagi sedang sakit. Yang kedua adalah communication. Bagaimana communication antara perusahaan, manajemen dengan employee itu bisa terjadi. Bagaimana meeting bisa terdeliver, bagaimana situasi dan terutama mengenai COVID itu terjadi, bagaimana itu bisa dideliver ke semua karyawannya. Dan yang paling penting dari komunikasi adalah bagaimana kita bisa menciptakan suatu environment atau lingkungan pekerjaan working from home yang bisa meningkatkan kolaborasi dan co-creation. Apa itu collaboration dan co-creation? Kita lihat di video yang lain. Yang ketiga adalah teknologi itu sendiri. Teknologi itu sendiri yang tadi kita sudah bahas. Nah, kembali lagi ke topik utama, yaitu kita akan membicarakan mengenai hybrid working concept. Apa itu? Yaitu ketika pandemi sudah berakhir dan orang sudah bebas untuk pergi ke kantor atau melakukan aktivitasnya. Ini adalah penggabungan dari WFO, work from office, dan working from home. Menurut sebuah studi dari Harvard Business School Online, bahwasannya ada salah satu riset yang dilakukan di Amerika sana dalam 1 tahun rentang Maret di 2020 sampai Maret 2021, dan dilakukan oleh sekitar 1.500 karyawan, dan hasilnya adalah sekitar 81 orang itu menginginkan pekerjaan hybrid, dan juga ada sekitar 27% dari koresponden itu memilih untuk working from home, dan ada sekitar 61% itu yang memilih untuk bekerja sekitar 2 atau 3 hari di kantor, dan sisanya sekitar 16% orang itu memilih untuk bekerja dari kantor. Untuk hybrid ini kurang lebih hampir sama dengan apa yang harus kita siapkan dari sisi IT. Yang pertama adalah IT, infrastructure. Yang kedua adalah people. Bagaimana orang itu bisa paham dan mengerti apa yang harus mereka lakukan ketika mereka sedang ada di kantor atau di rumah. Bagaimana mereka bisa memilih atau memprioritaskan apa yang mereka inginkan. Apakah yang mereka butuhkan, apakah mereka butuh untuk bekerja di rumah atau mereka butuh bekerja dari kantor. Dan yang ketiga adalah office itu sendiri. Bagaimana sebuah kantor bisa mensupport untuk bisa dilakukan pekerjaan atau yang menunjang untuk konsep hybrid working. Bagaimana orang bisa berkolaborasi dan berkomunikasi baik itu secara online ataupun offline. Bagaimana sebuah meeting room yang bisa dilakukan meeting secara offline, baik itu secara offline maupun online, baik itu di kantor dan di rumah. Bagaimana mereka bisa disatukan atau dikawinkan sehingga proses bisnis dan proses meeting itu bisa terjadi dengan lancar.
ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa mengupgrade office, supaya bisa mensupport hybrid working konsep ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian video kita kali ini mengenai hybrid working concept. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam ucapan ataupun apa yang saya tuliskan di sini. Mohon jika ada pertanyaan atau komentar, mohon bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan terus dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe supaya kita bisa terus membuat video-video yang bermanfaat seputar tentang teknologi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.